Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailin. Saya dari semester 5 program studi pendidikan Islam anak usia dini Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya akan membawakan cerita yang bertema tentang hari-hari besar dengan judul Dirgahayu Republik Indonesia. Seperti apa ceritanya? Yuk simak videonya. Jadi yang pertama yaitu ada gambar dengan tulisan Dirgahayu Republik Indonesia. Yang selanjutnya namanya adalah Dirga. Pantas saja Mama membangunkanku. Ternyata hari ini adalah tanggal 17 Agustus, di mana bertepatan dengan hari kelahiran Republik Indonesia. Jadi aku harus bangun pagi karena aku akan mengikuti upacara bendera. Setibanya di sekolah, Dirga pun dan teman-teman melaksanakan upacara bendera seperti mereka upacara pada hari Senin pada umumnya. Setelah melaksanakan upacara, Dirga dan teman-teman pun pulang ke rumahnya masing-masing. Lalu, Dirga bertemu dengan Ayu dan Bayu. Dirga pun mengajak teman-temannya untuk berdiskusi di rumahnya, membahas tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hai Ayu, hai Bayu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dirga, sahut Ayu. Ada apa Dirga? Jawab Bayu. Dirga pun mengatakan, teman-teman, bagaimana kalau nanti pulang sekolah, kalian mengajak teman-teman yang lainnya untuk berdiskusi di rumahku, membahas tentang acara kelahiran Republik Indonesia. Baiklah Dirga, nanti akan kusampaikan pada teman-teman, jawab Ayu. Oke, kalau begitu kita pulang ke rumah masing-masing ya. Dadah, Assalamualaikum. Setelah mereka pulang dan berganti baju ke rumah masing-masing, mereka pun ke rumah Dirga dan melakukan diskusi untuk membahas tentang acara yang akan mereka adakan. Oke teman-teman, bagaimana kalau kita sebelum melakukan kegiatan, kita bekerja bakti membersihkan lingkungan terlebih dahulu, agar saat acara lingkungan kita sudah terlihat bersih dan rapi. Baiklah kalau gitu Dirga, apa yang kamu katakan saya sangat setuju, jawab Bayu. Bagaimana teman-teman yang lainnya? Sahut Ayu. Ya, betul sekali. Dirga benar. Lingkungan kita juga harus terlihat bersih kan? Sahut Wulan. Setelah itu, mereka pun melakukan kerja bakti bersama-sama untuk membersihkan lingkungan. Setelah membersihkan lingkungan, Dirga pun mengajak teman-teman yang lainnya dan ibu-ibu serta bapak-bapak yang ikut membersihkan lingkungan untuk menghias lingkungannya. Teman-teman pasti tahu kan seperti apa sih menghias lingkungan pada saat bertepatan di bulan Agustus, bulan kelahiran Republik Indonesia. Ada bendera merah putih, ada bendera berwarna-warni, ada juga tiang bendera yang diberi bendera kecil-kecil, dan masih banyak lagi. Di saat mereka menghias, Bayu pun bertanya kepada Dirga, Dirga, apakah setelah ini kita akan mengadakan lomba-lomba? Ya, jawab Dirga. Bayu pun bertanya kembali, apakah kita juga akan mengadakan karnaval Dirga? Boleh-boleh saja kita mengadakannya. Yang penting kita harus tetap kompak ya, sahut Dirga. Lalu ada insiden yang tidak mengenakan.
Ya, kalau misalnya kita mengadakan karnaval, baiknya kita menggunakan pakaian adatku saja, yaitu adat Jawa. Kan bajunya bagus sekali. Iqbal menjawab. Tidak, kalian tidak boleh menggunakan pakaian Jawa. Bagaimana kalau kalian menggunakan pakaianku saja, pakaian adat Dayak? Lebih bagus dan lebih menarik, sahut Wulan. Teman-teman, sudah, kalian tidak perlu bertengkar, karena kita semua kan menjadi satu. Memang kebudayaan kita beda, pakaian adat kita juga berbeda, tetapi perbedaan itu tidak boleh menjadi sebuah masalah. Tetapi perbedaan itu tidak boleh menjadi sebuah pertengkaran. Jadi bagaimana kalau besok karnaval kita menggunakan pakaian adat masing-masing, sahut Dirga. Ya, betul kata Dirga. Kita tidak perlu bertengkar, sahut Ayu. Setelah itu, keesokan harinya, mereka pun mengadakan lomba. Ada lomba makan kerupuk, dan ada juga lomba balap karung, dan banyak lomba lainnya. Setelah mereka mengadakan lomba dan mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah, bagi mereka, menang kalah itu sudah biasa. Yang penting kita ikut merayakan kelahiran Republik Indonesia dengan meramaikannya. Selanjutnya yaitu mereka pun mengadakan karnaval keliling kampung dengan menggunakan pakaian adat mereka masing-masing. Ada yang menggunakan pakaian profesi seperti TNI, ada juga yang menggunakan adat Jawa, ada yang menggunakan adat Minang, adat Dayak, dan banyak lagi. Tetapi mereka tidak perlu bertengkar karena perbedaan itu. Dan mereka pun membawa banner dengan tulisan Dirgahayu RI Indonesia Maju. Nah, begitu teman-teman kisahnya. Jadi teman-teman, meskipun banyak sekali perbedaan dengan teman-teman yang lainnya, entah ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Madura, ada yang dari suku Dayak, dan masih banyak lagi. Tetapi kita harus menjaga kerukunan dan juga perdamaian. Karena memang Indonesia itu banyak sekali suku dan macam budayanya. Tetapi kita harus tetap satu. Nah teman-teman, itu cerita yang bisa saya sampaikan. Kira-kira apa ya yang bisa diambil dari kisah yang saya sampaikan? Pertama-tama, teman harus menjaga sikap toleransi yang tinggi. Teman-teman juga harus saling menghormati, harus menjaga kerukunan. Dan tadi kan ada yang juga bersih-bersih ya. Itu berarti apa? Teman-teman harus menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, teman-teman juga harus menciptakan rasa tanggung jawab yang tinggi. Selain tanggung jawab terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, teman-teman juga harus tanggung jawab terhadap negara kita. Kita harus rajin belajar agar apa? Kita menjadi generasi selanjutnya yang memajukan bangsa. Sekian dari cerita yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya Nur Lailin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.